فقلنا اخلص بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Al-Maidah ayat 3. Dari ini kata Allah telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku reda Islam menjadi agamamu. Ya ayuhan nas, kata Rasul, kullukum min Adam wa Adam min turab, la farqa baina ajamiyyin min arabiyyin illa bitaqwa. Wahai manusia, semua kalian keturunan Adam, tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan yang bukan, kecuali karena ketakwaannya kepada Allah. Jamaah Jumat seiman yang tidak rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada Jumat ini kita bersama-sama dapat memenuhi panggilannya. Kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepadanya untuk menyempurnakan bekal-bekal perjalanan hidup kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriringan salam mudah-mudahan selalu kita sampaikan dan tercurahkan buat junjungan Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa dan menyampaikan serta menyempurnakan ajaran Islam untuk kebahagiaan hidup umat manusia baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Hadirin sidang jamaah Jumat seiman syafidah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kita yang singkat ini, seperti mengangkatkan judul khutbah kita, Islam itu sudah sempurna. Kesempurnaan itu Allah jelaskan pada ayat yang sudah kita angkat tadi, yaitu Al-Maidah ayat 3.
Kalau kita buat sebuah ilustrasi, mungkin ada orang yang memandangnya belum sempurna, belum lengkap, seperti orang buta memegang seekor onta. Karena si buta itu yang dipegangnya adalah ekornya, maka kemudian rupanya onta ini kemudian panjang, dan juga kemudian yang terpegang yang lain, kemudian ditafsirkan bermacam-macam olehnya. Tapi kemudian ada pula kemudian kalau kita dilihatnya secara utuh, ya banyak sekali yang dapat diambil. Demikian juga kemudian dengan Islam, kita melihat dengan mata hati kita, digali ayat-ayatnya oleh orang-orang yang berilmu, kemudian ditafsirkan oleh para ulama, diatur dan sampai kepada kita, mengatur kehidupan kita, mulai kemudian dari kita tidur sampai kemudian bangun lagi, sampai kemudian beraktivitas dalam kehidupan ini. Bayangkan luar biasa. Kalau Islam itu tidak ada mengatur kehidupan kita atau tercabut dari dalam hati kita, bayangkan kehidupan manusia ini. Mungkin dapat kita bayangkan bagaimana ganasnya hewan terhadap hewan yang lain. Jadi karena kita merasa aturan yang diturunkan dan dibawa oleh Rasul itu atas perintah Allah, kemudian dapat memanusiakan manusia. Itulah ayat tadi. Menurut para ulama, ayat itu dijelaskannya adalah kesempurnaan terhadap kewajiban dan hukum. Dan kemudian ayat sesudahnya berkaitan juga dengan riba, berkaitan juga dengan kalalah, berkaitan dengan hutang piutang. Bagaimana kemudian secara teratur dan tertib diatur oleh Allah. Kalau kemudian berkaitan dengan riba, Allah kemudian melarang hamba-hambanya supaya tidak terjerumus kepada riba, supaya sempurna terhadap apa yang dinikmati dalam hidup ini dan berkah bagi dirinya, keluarganya, dan juga keturunan dan anak-anak. Kemudian dimaknai juga oleh para ulama kesempurnaan itu adalah dalam tatanan hukumnya dan juga hukum-hukum berkaitan dengan kewarisan. Silakan saja dibuka surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum, sempurnaan. Dulu pada masa jahiliyah, perhatikan bagaimana bentuk kewarisan zaman jahiliyah. Justru malah sampai perempuan bisa diwarisi secara paksa. Bayangkan luar biasanya sifat-sifat hewan kemudian dirubah, diperbaiki oleh Islam sehingga menjadi sosok-sosok pribadi yang memiliki nilai-nilai ilahiyah yang berpedoman kepada wahyu-wahyu Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian Allah memberikan juga tempat yang suci bagi umatnya, bersama-sama kemudian memberikan kesempatan kepadanya untuk melaksanakan ibadah haji di luar orang-orang musyrik. Karena berhasilnya Rasulullah kemudian memperbaiki akidah. Maka secara ringkas ada beberapa hal yang diperbaiki secara garis besarnya untuk disempurnakan oleh Nabi. Pertama itu adalah tahsinul aqidah, memperbaiki keyakinan masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Pada akhirnya kita juga mendapatkannya dengan apa?
beribadah hanya kepada Allah, ikhlas hanya kepadanya, bukan kepada yang lain. Karena memang beribadah kepada selain daripada Allah itu adalah sesat, dan itu banyak ayatnya di dalam Al-Quran. La ta'budu illallah, tidak boleh kamu menyembah kecuali hanya Allah. Dulu orang-orang jahiliyah apa yang disembahnya? Ya dia buat sendiri Tuhan-Tuhannya, buatnya sendiri patung-patung. Itu kemudian diperbaiki oleh Rasulullah sebagai utusan Allah, sehingga kemudian kita meyakininya. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kita kecuali cuma dari Allah. La ta'budu illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang wajib disembah illa, istisnanya kecuali cuma adalah Allah. Makanya Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Man ista'azzaka bisab'atika yawmal qiyamah ya Rasulullah?" Siapa yang bakal mendapat perlindungan darimu nanti dari Allah, wahai Rasulullah, pada hari kiamat nanti? Nabi menjawab, "Laqad sananta ya Abu Hurairah, Allah yas'alani hadzal hadis illa anta." Besar dugaanku wahai Abu Hurairah, tidak ada orang yang bertanya yang pertama kali tentang masalah ini kepada aku kecuali adalah engkau. Abu Hurairah itu siapa? Adalah rajin menuntut ilmu, mendalami ilmu, kuat ibadahnya. Makanya dalam hadis-hadis an Abi Hurairah banyak kita temui. Adapun orang-orang yang mendapat syafaat dariku, kata Rasulullah, di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. Dia yang mengucapkan, dia yang memelihara, menjiwai, diucapkannya dengan mulutnya, bukan sekedar diucapkannya saja, tapi dijiwainya dalam seluruh aspek kehidupannya. Min qalbi, dari lubuk hatinya yang dalam, au nafsi, dan kemudian dengan realisasi dalam dirinya. Itu kata Rasulullah. Mudah-mudahan kemudian itu kita pelihara, karena sudah diperbaiki oleh Nabi dari orang-orang yang beragama musyrik, kemudian diperbaiki menjadi tauhid. Apalagi tahsinul ibadah, berkaitan dengan ibadah, ditentukan waktu-waktunya, ditentukan cara-caranya. Apa hebatnya Islam, tertib dan teraturnya. Hanya saja ada yang subur Islam itu dalam diri seseorang, ada juga kemudian yang tidak. Assalamu ba'asani Allah bihi minal huda wal ilmi kama salil ghaisil kasir asaba ardan fakanat fiha naqiyatul fadilatil ma fa'ammadatil kalala wal muswal kasir wa minha ajadibu amsakatil ma'a wa nafa'allahu bihan nas wasyarabu wasahu wazarahu wasaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya fi'anun la tamsiku ma'an wa la tumbitu kalahan walidzalika man faqiha fi dinillah. Ada orang-orang yang subur Islam itu di dalam dirinya, ada juga yang tidak. Kalau kita ambil kesimpulannya, nah, subur itu adalah ketika kemudian ditanam, ya seperti hujan yang turun dengan lebat, ditanam bibit itu, maka kemudian dia hidup dengan subur. Kalau dia berbuah, buahnya dapat dinikmati oleh orang lain dan dirinya sendiri, lingkungannya, masyarakatnya, sampai kepada negaranya, bermanfaat. Tapi ada juga
yang gersam, tidak tumbuh dia, kering kerontang. Hujan turun pada satu tanah, tapi kemudian tanah itu tidak bisa menyimpan airnya, turun seperti turunnya hujan di padang pasir. Orang yang seperti ini kurang tidak ilmunya. Banyak orang yang paham tentang ilmu Islam, tapi ada orang-orang berilmu tentang Islam itu tidak berguna ilmu Islam itu untuk dirinya. Malahan apa yang dipahaminya dengan Islam itu malah diusahakannya untuk merusak Islam. Itulah masalul alim kamasalil nafilah, kata Nabi. Perumpamaan orang alim, orang berilmu sama dengan lampu toko, lilin, pelita, yudhiyun nas wa yudhikan nafsan. Orang lain bisa diteranginya, banyak ilmunya dan Islam, tetapi dirinya dibakarnya. Ini berbahaya orang seperti ini. Itulah yang disebut dengan Islamologi. Kalau masa penjajahan kita dahulu disebut dengan Xenophobia, membenturkan, merusak, kemudian merusak para rakyat untuk apa? Mengadu dombanya dan lain-lain. Begitu. Jadi orang Islamologi itu bukan orang bodoh, orang yang pintar dengan ilmu keislaman, tapi sayang kepintaran itu tidak bermanfaat untuk dirinya, tapi adalah apa yang ada dan diperolehnya tentang ilmu keislaman dipergunakannya untuk merusak. Mudah-mudahan kita, apa yang kita peroleh dari para ulama-ulama kita, kajian-kajian yang disampaikan para ustaz-ustaz kita jadikan bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk masyarakat kita, bermanfaat untuk negara kita. Terakhir adalah tahsinul, memperbaiki akhlak. Kebobrokan akhlak yang terjadi pada waktu itu kan luar biasa. Maka Rasul mengatakan ringkas dalam hadisnya, innama mu'itu liutammima makarimul akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti. Itulah buah semuanya. Orang kemudian akidahnya bagus, kemudian ibadahnya baik, kemudian buahnya akhlaknya juga akan menghasilkan yang baik. Itulah aturan-aturan agama kita, indah, karena akhlak itu merupakan buah dari semuanya. Sehingga mulai kita dari duduk, makan, berdiri, makan dan lain sebagainya diatur oleh Nabi. Jangan makan, kemudian makan, minum, berdiri. Itu aturan yang sangat indah. Maka duduklah. Kemudian dijelaskan dalam hadisnya, Iza akala ahadukum falyakul bil yamin wa yashrab bil yamin fa inna syaitan yakul wa yashrab bis shimal. Jangan makan dan minum berdiri, maka makan dan minumlah duduk. Kenapa? Karena syaitan makan dan minum itu dalam keadaan berdiri. Hanya saja kadang-kadang sebagian dari kita banyak memahaminya, tetapi untuk mengamalkannya kadang-kadang belum sampai kepada tahap sempurna. Nabi telah menjelaskannya secara sempurna. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
ثم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة